ini best day ever. Semuanya keren, walaupun pertama kali saya nggak kenal siapa-siapa di sini, tapi saya jadi kenal banyak banget teman-teman penulis yang hebat karyanya. Dan saya sebagai penulis yang paling muda di sini merasa terpicu buat harus menulis bisa lebih hebat daripada teman-teman yang lain. Pak Budi Dharma, Pak Arianta keren, semuanya yang diomongin bakal saya serap dan bakal saya gunakan semua sampai saya mungkin selamanya. Dan semoga banyak juga anak-anak SMA yang gak patah semangat buat masukin cerpen kanak ke Kompas. Kalian bisa ketemu sama penulis-penulis keren ini. Kalian harus bisa buktiin kalau sastra di Indonesia bukan cuma buat orang tua doang, tapi buat kita semua anak-anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa melindungi kita semuanya. Sebelum kita membicarakan materi hari ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada Kompas, karena Kompas adalah surat kabar yang betul-betul memperhatikan masalah cerpen. Memang banyak juga surat kabar yang memperhatikan cerpen, tapi perhatiannya tidak begitu intensif, tidak begitu sehebat Kompas. Dan juga dalam forum ini saya ucapkan selamat kepada Kompas atas hari ulang tahunnya yang ke-50. Mudah-mudahan Kompas akan berjaya terus selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara saya terhormat, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini para peserta bisa saling bertukar pikiran dan juga bisa mendapatkan sesuatu untuk menambah kemampuan dan keterampilan dalam menulis. Ibu-ibu dan bapak yang terhormat, tentunya kita telah pernah mendengar sebuah nama, yaitu Stephen King. Meskipun Stephen King itu bukan seorang penulis cerpen, beliau adalah seorang penulis novel, akan tetapi dalam bukunya yang juga bisa dipergunakan untuk bermacam-macam studi penulisan kreatif, beliau mengatakan bahwa sebetulnya kebanyakan buku-buku mengenai penulisan kreatif itu isinya omong kosong. Dalam arti sebetulnya titik berat kita adalah pada diri kita sendiri, yaitu kita melihat kemungkinan-kemungkinan yang kita mempraktekkan untuk menulis itu sendiri. Saya kira itu pengantar saya, kemudian kita akan melihat penayangan PowerPoint yang telah kami siapkan. Terima kasih. Ibu-ibu dan bapak yang terhormat, beliau adalah seorang pelopor cerpen Indonesia. Semua cerpennya itu pendek dan juga kocak atau lucu. Kumpulan cerpennya diterbitkan oleh Balai Pustaka. Dan kalau kita membuka-buka kembali sejarah cerpen di Indonesia, maka kita akan tahu bahwa menurut konsep Balai Pustaka, jangan Balai Pustaka, sebuah cerpen itu harus pendek, cukup dibaca selama beberapa menit,
sambil menunggu kereta api, menunggu bis, menunggu diri lagi periksa dokter dan sebagainya. Ini awalnya. Tentunya sekarang sudah banyak berubah. Silakan berikutnya. Ibu dan Bapak yang terhormat, salah satu cabang Suman HS atau Suman Hasibuan adalah air yang berlaga. Nah, ini ceritanya demikian. Di sebuah desa yang sangat terpencil, di sebuah pegunungan yang jarang didatangi oleh siapapun juga, ada seorang laki-laki yang suka mengembara. Dan setiap kali dia mengembara, kemudian dia pulang, dia pasti membawa oleh-oleh yang sangat menarik bagi orang desa tersebut. Pada suatu hari dia berkelana jauh sampai akhirnya dia datang ke sebuah pantai. Dan di pantai itu dia melihat gelombang air bergulung-gulung ke sana kemari, saling menabrak, kembali lagi dan seterusnya. Maka dia berpikir bahwa air yang dihadapi itu adalah air yang dapat berkelahi, air yang mampu berlaga. Karena itu dia mengambil botol, kemudian dia mengambil air laut itu dimasukkan ke dalam botolnya. Ketika dia pulang ke kampung, orang-orang kampung sudah menunggu-nunggu dia. Sebab setiap kali datang dari pengembaraan, dia pasti membawa oleh-oleh yang sangat menarik. Dan ketika dia datang, maka penduduk kampung pun berkumpul bertanya kepada dia, apakah ada oleh-oleh kali ini? Ada, kata dia. Saya mempunyai sesuatu yang sangat hebat, yaitu air yang mampu berkelahi, air yang mampu berlaga. Cobalah sekarang lihat, ambilkan sebuah dulang. Maka dia tuangkan air itu ke dalam dulang. Ternyata air itu tidak bergerak sama sekali. Maka orang-orang pun mengajak dia, apa itu? Katanya air bisa berkelahi. Jawabnya dengan enteng, dia memang bisa berkelahi. Tetapi karena sudah saya masukkan botol, berkelahi di dalam botol, mati, maka itu air ini tidak bisa berlaga lagi. Pertama, menurut saya di sini hadir Bapak Budi Dharma. Beliau sudah sepuh dan masih mau berbagi dengan kita yang muda-muda. Ini sesungguhnya peristiwa langka. Yang kedua, kalau kita bangga ini bagi yang penting dalam acara UKS dan Kompas ini, Bentara Kompas membawa kita ke masa silam. NTB Bali dulu itu namanya Sunda Kecil. Jadi Sunda Kecil ini bertemu lagi di sini begini. Jawa Timur pengaruhnya terhadap peradaban Bali besar sekali. Majapahit, Kediri itu ada di sini. Pengaruh-pengaruh itu dan itu yang membuat Bali dikenal. Itu juga mungkin yang membuat Bentara membuat bagian di Bali. Kemudian tadi sudah banyak disinggung oleh Bapak Budi Dharma tentang intervensi segala macam. Yang ketiga saya ingin sampaikan bahwa saya kadang berpikir masih ada gunanya kita misalnya berbicara teori-teori segala macam. Karena apa? Di internet, di media online, Anda bisa belajar sendiri tentang menulis cerita pendek. Dan yang terpenting Anda mencari, Anda googling aja apapun ada di situ dengan cerpen. Anda menulis apa karakter, apa yang perlu, apa alur segala macam itu ada di sana. Bagaimana membentuk, mengembangkan cerita, menjaga ketegangan itu sudah ada di sana. Kalau Anda rajin-rajin mencarinya, Anda tinggal mengetiknya saja di Google. Jadi kalau sebentar lagi saya bicara tentang macam-macam tentang cerita pendek, itu semoga belum Anda dapatkan di Google, mudah-mudahan. Tapi apapun pagi ini, kalau kita tidak menulis, Anda yang sudah sering
dua hal saja. Jadi apa yang kita mau sampaikan dan bagaimana menjelaskannya. Tentang apa ini, kita menggalinya, kita mencarinya. Silakan. Satu yang penting adalah kalau kita ingin mendapatkan apa, kita harus berkelana. Berkelana ini kita pergi ke mana-mana. Rekan-rekan dari Kupang ke Denpasar, kalau dia memanfaatkan sebuah pengembaraan, dia akan mendapatkan. Pengembaraan itu bisa fisik. Fisik itu artinya Anda pergi dari Kupang ke Denpasar, dia juga bisa khayal. Fisik itu adalah keberadaan kita berpindah. Muncul pertanyaan, kalau orang-orang yang cacat fisik, apakah dia tidak akan bisa menulis cerita pendek? Bisa. Karena apa? Dia harus tetap berkelana, dia bisa menghayal. Cerpen-cerpen yang bagus, karya-karya sastra yang bagus adalah gabungan dari pengembaraan fisik dan gabungan dengan pengendaraan khayal. Itulah yang kita sebut bahwa cerpen-cerpen yang bagus itu adalah hasil dari penggambaraan jiwa dan raga. Seseorang yang malas berkelana, dia tidak akan mendapatkan apa untuk tulis cerpennya. Tadi ada ketika diperkenalkan tadi, sudah tahun sekian, tidak menulis lagi, kemudian ingin menulis lagi sekarang. Jawabannya adalah karena mereka tidak lagi berkelana. Pengembaraan ini akan menentukan seberapa jauh Anda nanti mendapatkan apa untuk bahan cerita Anda. Malas berkelana, Anda tidak akan mendapatkan bahan untuk menulis. Berkelana, secara fisik Anda pergi jauh karena masih muda, Anda akan bisa mendapatkan banyak hal, banyak apa untuk ditulis. Kemudian Anda gabungkan dengan menghayal, Anda akan mendapatkan pengalaman pengembaraan jiwa raga dan Anda akan menjadi pengelana. Bahan-bahan untuk tulisan itu kan banyak. Di situ persoalan kenapa ada penelitian berkelana. Silakan. Ada bagaimana? Setelah Anda punya, Anda akan mendapatkan bagaimana itu Anda menyampaikannya. Anda menulis, yang Anda kejar adalah teks. Ketika Anda mendapatkan teks, setelah Anda berkelana, setelah Anda menghayal, setelah Anda berkembang jiwa raga, persoalan kemudian yang muncul adalah mau kita apakan teks itu? Meskipun ini masalah sederhana, tetapi persoalan sering muncul. Saya punya teks, saya menulis, saya punya teks. Teks seperti apa yang saya mau bikin? Teks itu, kalau dia menjadi dua, fiksi, Anda sudah tahu ini, dan non-fiksi. Fiksi ini juga sudah tahu, dia ada prosa, ada puisi, ada prosa liris. Di non-fiksi banyak sekali ini ada pidato, ada skripsi, dan seterusnya. Non-fiksi inilah tadi sudah disebutkan ada Bapak Subagio Sastrohardoyo. Itu adalah hasil dari pengembaraan beliau untuk mendapatkan teks ini. Jadi persoalan setelah Anda punya teks adalah Anda mau menulis apa? Kalau Anda mau menulis fiksi, persoalan ada tiga. Apakah Anda akan menjadikannya prosa? Apakah Anda akan menjadikannya puisi? Apakah Anda akan menjadikannya prosa liris? Kalau kemudian non-fiksi, ada pidato, ada skripsi, ada karya jurnalistik. Karya jurnalistik ini adalah kriteria-nya. Ada yang namanya berita, ada yang namanya pictures. Persoalan kemudian ada di sini. Ketika Anda hendak menggunakan teks yang kita punya, menjadikannya prosa. Prosa ini dia akan berhadapan dengan persoalan jurnalisme. Apakah Anda akan membuat berita? Apakah dia akan membuat fiksi, cerpen atau novel, atau Anda akan membuat berita kisah? Persoalan kemudian kenapa ini penting? Di mana posisi Anda adalah kalau sebentar lagi Anda ke lapangan, Anda akan melihat untuk mendapatkan apa itu, diajak berkembara, diajak berkelana, Anda akan membuat prosa. Kalau tidak siap, kalau tidak hati-hati,
Anda akan terbelenggu pada dua hal. Apakah Anda akan menulis fiksi, cerpen, ataukah Anda akan menulis laporan jurnalistik? Sering terjadi persoalannya, banyak sekali cerpen yang dia tidak lebih sebenarnya dari laporan. Dia itu cuma menyampaikan dan tidak mengolahnya dengan yang disebut dari Pak Budi Dharma, imajinasi. Oleh karena itulah di dalam jurnalisme zaman sekarang ini kemudian bergabung yang kita kenal kemudian sebagai features. Di sini ya ada features. Oleh karena itu mohon Anda hati-hati ketika Anda memiliki teks untuk Anda ubah, untuk Anda kembangkan dalam bentuk prosa. Anda menulis cerpen itu fiksi, Anda menulis kemudian karya jurnalistik itu akan menjadi features. Features yang bagus kalau dibaca itu seperti cerpen, tapi cerpen kalau dia seperti features itu cerpen yang buruk, yang sebenarnya bukan cerpen. Jadi disinilah Anda berperan, imajinasi, kemampuan mengolah kata, memilih kata, dan semua cerpen Anda akan jadi bagus atau tidak, itu sangat tergantung seberapa jauh, seberapa panjang Anda mengembara. Mengembara ini itu juga bisa berarti Anda membaca, Anda berdebat, Anda bertemu orang, Anda berdiskusi. Sebentar lagi kalau ada penugasan ke lapangan, disinilah Anda akan menemukan persoalan. Ini aku membuat visi, membuat cerpen atau membuat laporan jurnalistik. Kalau salah langkah, cerpen Anda akan menjadi laporan. Kepada Bapak Budi Dharma, Bapak dalam menulis pasti, apalagi menulis cerpen, itu pasti mengkolaborasikan antara pengalaman hidup dan juga pengalaman pribadi dari orang lain yang kita kisahkan di dalam sebuah cerpen, dan itu dikolaborasikan dengan imajinasi yang luar biasa sehingga menghasilkan sebuah karya. Nah, tetapi kadang sebagai pemula menulis seperti saya masih merasa yang ini nanti akan diterima tidak ya sama masyarakat. Pemikiran saya itu masih kadang terhenti begitu Pak. Nah, mungkin ada semangat-semangat atau kiat-kiat agar tidak pernah terputus dalam menulis begitu Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Saya Tony Muharram. Untuk pertanyaan untuk Pak Budi Dharma. Yang pertama adalah cerpen tentang apa yang pertama kali ditulis Pak Budi Dharma dulu dan kapan. Terus yang kedua, bagaimana cara Pak Budi Dharma menjaga mood menulis hingga sampai sekarang ini dan proses kreatifnya. Terus yang kedua untuk Pak Dede Arianta, tadi kan dikatakan harus unik, cerpen harus unik. Lebih spesifiknya atau penjelasan yang itu seperti apa, unik dalam artian bagaimana? Ya, terima kasih. Bapak Dede Arianta, Bapak tadi kan bilang kalau cerpen itu harus menghibur begitu. Namun jika si penulis melihatkan itu ada sebuah tragedi yang sangat sedih sekali, dan dari mana kita bisa menemukan sisi menghibur dari sebuah tragedi tersebut? Misalnya seperti itu. Kedua, itu tentang membuat kalimat pembuka dalam sebuah cerpen. Mungkin bisa berbagi dari Pak Budi Dharma untuk Pak Gede. Bagaimana kalau misalnya dalam sebuah pembuka itu kita langsung menyasar sebuah persoalan konflik seperti itu? Bagaimana cara kita mengatur ritmenya agar konflik yang kita sudah sodorkan di awal pembuka itu masih terjaga hingga ke tengah dan ke ending cerita? Dan yang kedua, yang lagi terakhir juga bagaimana misalnya mungkin Pak Dede, bagaimana misalnya jika kita seperti tadi bilang kita bisa mengembara dengan jiwa kita menghayal seperti itu, kita menciptakan satu kota yang imajinatif, tokoh yang imajinatif, settingan yang imajinatif, hingga semua detail imajinatif. Kalau dilakukan sendiri, apakah harus apakah akurasi aktualitas secara real itu harus ada dalam cerpen, ataukah boleh kita serta-merta membuat itu
sebagai dunia kita sendiri, kota yang kita buat, detil-detil yang kita ciptakan seperti itu tidak ada dalam realita. Apakah boleh seperti itu? Dan yang terakhir, kalau dari pengalaman menulis Pak Budi sama Pak Gede sendiri, lebih enak menggunakan draft kerangka bercerita terlebih dahulu atau langsung mengalir, membuat bisa menemukan satu kalimat pertama langsung sampai ending meneruskannya dalam satu hari. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak. Semua pertanyaan ini sangat bagus, tapi kuping saya tidak bagus. Jadi kalau jawabannya meleset itu letaknya bukan pada pertanyaannya, tapi pada saya sendiri. Sebetulnya ya saya itu mengarang atau menulis itu bukan karena menulisnya sendiri, tetapi karena pertanyaan-pertanyaan di dalam hati yang saya alami sejak saya masih kecil. Ketika saya masih kecil, saya suka berkelana kemana-mana, masuk kampung, keluar kampung, dan saya pasti menemukan hal-hal yang bagi saya menarik, yaitu kadang-kadang saya menjumpai rumah seseorang dikerumuni orang banyak karena di situ ada bayi yang lahir, dan saya melihat bayi itu. Kemudian saya pergi ke tempat lain, saya melihat ada bendera dengan tanda palang merah. Itu adalah orang meninggal. Ini juga menjawab pertanyaan, apakah ada sekali itu karya sastra cerpen itu? Sebenarnya Pak Budi Dharma sudah menyampaikan tadi dengan merevisi terus. Kita tidak akan bisa menghasilkan cerpen kalau hanya duduk-duduk. Pak Lempar, mestinya Pak Lempar menjelaskan semua lukisan yang dia bisa akan perbaiki, akan terus diperbaiki. Suatu hari ada wartawan wawancara dia. Lempar berkata, semua lukisan saya sudah selesai. Beberapa hari kemudian dia meninggal. Jadi tidak ada cerpen yang sekali hidup, Anda akan terus memperbaikinya sampai cerpen di sini meninggal. Terima kasih.
Perkenalkan dulu, ada Eko dan Oko, nah, terus kemudian ada Ayu, kemudian ada Roger, dan saya sendiri Kambali, dan Nuril Hanifah yang sebelah situ. Tadi kita mencoba mengeksplorasi sesuai apa yang ditugaskan ke lapangan, kemudian kita jalan-jalan di Sanur dan mencari inspirasi di sana. Di situ kita dapatkan, kemudian kita pulang, kemudian kita menuliskan apa yang dapat kita ambil setelah dari perjalanan ke sana tadi, dan beberapa karya. Cukup 1-2 paragraf. Kalau sudah begini saya harus gimana? Bagaimana kalau akhirnya saya hanya menjadi bahan tertawa saja? Bagaimana jika mereka justru mengejek saya? Bagaimana jika setelah saya melaporkan ini mereka malah tertawa dan mengira saya gila? Haruskah saya minta bantuan petugas-petugas berbaju hijau itu? Bagaimana jika mereka malah balik bertanya karena tidak percaya, lalu minta bukti atas pilihan saya ini? Bagaimana jika petugas pantai malah menangkap saya? Bagaimana jika setelah saya mengaku ini mereka malah meninggalkan saya begitu aja? Bukan cuma bagaimananya itu dihilangkan, tapi gimana caranya? Ini kan paragraf mancing ya, dua paragraf ini. Gimana kalau dijadikan satu paragraf? Kayaknya itu lebih hot gitu kalau dijadikan satu paragraf nanti. Itu yang berpisah. Terima kasih. Bagaimana supaya kita ini tidak mengulangi kata-kata yang diulang-ulang memang kadang-kadang merupakan kekuatan yang sangat bagus, seperti misalnya dalam cerita pendek Jenderal Maisari. Akan tetapi kata-kata yang dipergunakan Jenderal Maisari itu ada kaitannya dengan yang lain, yaitu musik. Apakah pertanyaan-pertanyaan dan penggunaan kalimat ini ada hubungannya dengan genre lain, misalnya musik atau seni lukis dan sebagainya? Ini yang perlu kita perhatikan. Sekian, terima kasih. Komentar sudah lengkap tadi. Persoalan adalah bahwa kita tidak tahu seperti apa terjadi ini, karena dia cuma paragraf. Tadi ada hasrat kepada panitia, saya sampaikan kemarin kalau tidak salah, tidak mesti cerpen yang diserahkan itu paragrafnya, kalau toh 2 paragraf harus bukan. Ada dari tadi 2 cerpen ini yang disajikan adalah pembukaan. Sebenarnya 2 atau 3 paragraf bisa isi, bisa juga ini. Saya berpendapat sudah disampaikan semua, terlalu banyak kata
sebagai sebuah pembuka, paragraf pertama itu dia masih sangat lemah. Tapi ini memberi peluang karena seperti tadi sudah disampaikan judulnya, ini tentang kehilangan kelamin. Dia akan menarik, cuma mungkin pembuka harus diubah. Terima kasih.